tahu apa yang akan dipelajari pada hari ini terkait dengan peraturan ya mengenai penanganan anti korupsi. Ya, Indonesia ini sudah sangat lama sebetulnya ya melakukan upaya-upaya terhadap korupsi. Nah, saudara harus tahu sebetulnya dasar hukumnya apa ya. Nah, itu. Jadi setiap kita sebagai warga negara Indonesia, apalagi saudara berkedudukan sebagai mahasiswa, ini harus mengetahui mengenai dasar hukum yang terkait dengan korupsi. Korupsi ini saat ini saya kira masih belum bisa diberantas secara total ya. Mungkin juga ada kelemahan-kelemahan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu menurut analisis para ahli hukum ya. Nah, kita ini kan bukan ahli hukum, tetapi sebagai warga negara Indonesia, di mana kita berada di negara yang ya tingkat korupsinya masih tinggi gitu. Jadi kita harus tahu, harus paham, ya. Nah, sebetulnya pemahaman ini untuk apa? Untuk menanamkan anti terhadap korupsi. Jadi kita tidak mempelajari korupsi itu apa untuk belajar, tetapi sesuai dengan judul mata kuliah pendidikan budaya supaya anti terhadap korupsi. Seluruh mahasiswa di Indonesia memang harus ditanamkan bahwa kita ini harus memiliki antipati terhadap tindakan-tindakan yang merugikan negara, merugikan masyarakat. Ya, jadi sekali lagi pembelajaran budaya ini harus dimulai dari sejak kecil. Dari mulai anak itu TK, bagaimana harus belajar jujur. Ya, itu adalah cikal bakal seseorang yang akan memiliki budaya anti terhadap korupsi. Ya, jujur adalah sebuah keharusan bagi setiap warga negara Indonesia. Sekarang bagaimana membangun jujur itu? Membangun budaya supaya kita ini tidak terbawa kepada arus deras yang saat ini menyeret banyak orang ke arah atau ranah hukum. Ya, seperti apa? Nah, ini akan dibahas oleh kelompok baik A, B maupun kelas RKI. Sama lah yang dibahas. Jadi nanti strateginya tetap 3 kelompok A, B, dan RKI ini presentasi dalam waktu singkat. Nah, apabila ada hal yang sama, mungkin tidak perlu terlalu dalam, ya. Tetapi ada hal yang berbeda, mungkin sudut pandangnya dari tiap kelas ini boleh dibahas lebih panjang, ya. Kita sebetulnya kalau melihat SKS ini hanya satu SKS 50 menit karena ini ada 3 kelas. Mudah-mudahan pada jam 11.50 ke sana tidak ada lagi kelas ya. Karena saya tahu seluruh dosen saat ini posisinya sedang ada kegiatan. Mungkin di perjalanan dan mereka tidak akan bisa mengajar. Ya, nah, ini juga saya bisa mengajar karena saya memang tidak ikut serta di dalam kegiatan itu karena satu dan lain hal ya. Ada acara, kemudian ada pembelajaran, dan juga kondisi saya agak kurang fit ya dari hal ekstremitas bawah nih. Saya kemarin jatuh sehingga saya jalannya agak kurang fit ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya persilahkan. Ini begini strateginya ya. Presentasi semua, baru kemudian diskusi. Diskusi pada poin-poin yang betul-betul Anda belum paham. Ya, seluruh kelas boleh menanggapi. Kelas A boleh bertanya ke B, boleh bertanya ke RKI. RKI boleh bertanya ke A, ke B, manapun juga. Yang kelihatannya Anda masih ragu.
minta penjelasan teman-teman yang telah membahas. Jadi ini kelas bebas. Ya, artinya kelas ini berjumlah saat ini posisinya 111 ya. Sama saja. Karena yang dibahas adalah topik yang sama. Sekali lagi, ini just to know. Anda harus tahu itu aja, ya. Anda sekedar tahu, tidak harus beda dengan saya mengajarkan seperti sekarang keterampilan keperawatan gerontik. Itu tidak bisa saya satukan. Pasti sekelas-sekelas, sekelas juga dibagi kelompok lagi ya. Tapi ini karena teori dan CP-nya mengetahui, maka saya kira tidak ada masalah. Anda presentasi bahkan mungkin akan saling memperkaya antara A, B, dan RKI. Ya, mudah-mudahan tidak sama persis semuanya nih. Saya melihat ada beberapa, sudah dilihat sama saya setiap PPT-nya ya. Ya, mudah-mudahan ada bedanya gitu ya. Artinya ada hal yang spesifik. Baik, saya persilahkan kepada, saya minta tolong salah satu di antara saudara ada yang bisa memandu saja untuk ketiga kelas ini. Ya, jadwal yang pertama tuh harusnya siapa yang jam 11 ini? Kelas A, B, atau RKI? RKI harusnya sore ya. A atau B duluan? Izin menjawab Ibu A. Oke, kalau begitu berurut A, B, dan RKI ya. Oke. Saya kira bisa ada yang jadi bantu moderator. Siapa yang sudah terbiasa menjadi moderator? Tolong dibagi waktunya ya. Dalam 100 menit kita harus selesai. Ya. Iya, Siapa nih? izin masuk Ibu. Hertinayu yang mau jadi moderator? Iya. Oke, baik. Saya persilahkan. Tolong dibantu. Ada 3 kelompok yang presentasi. Paling lama 20 menit presentasinya. Jadi 1 jam presentasi. Sesudah itu kita diskusi. Ya. Baik, saya persilahkan Hertina Ayu untuk mengambil alih waktu. Saya tetap posisi ada di sini. Saya persilahkan. Iya, baik. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin masuk. Selamat siang teman-teman semuanya. Saya Hertinayu Indriaswari dari kelas 2 RKI. Izin untuk memandu presentasi pada hari ini. Presentasi hari ini akan membawakan materi mengenai pemberantasan korupsi dengan submateri ada dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia dan yang kedua ada delik tindak pidana korupsi dan tidak tindak pidana lainnya yang terkait dengan proses pemeriksaan perkara korupsi. Lalu selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman kelompok 3 besar untuk mempresentasikan hasil penelusurannya dari kelompok masing-masing. Yang pertama itu dari kelas 2A, kelompok 3 besar, saya persilahkan. Iya, baik. Sebelumnya terima kasih. Di sini saya izin mengambil alih sebentar. Dari kelas A akan membahas mengenai pembahasan materi ini, hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Bisa dilanjut. Ya, dengan anggota kelompok dari kelompok 3, yaitu ada Adinda Ramadhani, ada Amelia Putri, Elsa Kumalasari, Fauziah Yusri Narti, Fitri Aliana Bila, Galuh Fitri Kusumaningsih, Nisrina Khairunisa Putri, Novia Setianingsih, Reski Indah Syah Putri, Rizka Permata Oktaviani, Salsabila Nela Nurfatin, Salsabila Safira Fatima Zahra, Wina Agraini. Pada kelompok 3 besar A, saya persilahkan waktu untuk mempresentasikan 20 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Untuk pemaparan pertama ini ada dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang pertama ini ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yaitu tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi yang kemudian pada pasal 3 ini menjelaskan pemberantas korupsi ini adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya ini bersifat independen. Nah, independen ini berarti tidak terikat dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Kemudian yang kedua ini ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, korupsi ini adalah perbuatan yang dilakukan
dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi kebenaran lainnya. Nah, kemudian ada kolusi. Kolusi ini adalah tindakan bersekongkol atau melakukan mufakat secara rahasia yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan tidak baik untuk mendapatkan suatu keuntungan semata sehingga merugikan negara. Kemudian yang terakhir ini ada nepotisme. Nepotisme ini penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kerabatnya di atas kepentingan masyarakat. Kemudian yang ketiga ada peraturan pemerintah atau PP nomor 71 tahun 2001 tentang peran masyarakat terhadap perbuatan tindakan pidana korupsi. Kemudian yang terakhir ini ada Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, kemudian berubah menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 yang membahas tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya. Selanjutnya, delik tindak pidana korupsi dan pengelompokannya. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan pidana korupsi yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan 7 jenis tindakan pidana korupsi. Yaitu yang pertama, korupsi terkait kerugian keuangan negara. Di mana yang dimaksud korupsi kerugian keuangan negara itu ada hal yang melawan hukum. Jadi di mana melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Nah, pelaku ini memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada. Sehingga tindak pidana korupsi terkait kerugian negara ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu terdapat pada pasal 2 dan pasal 3 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara itu dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit itu 200 juta rupiah dan paling banyak itu 1 miliar atau dapat dihukum pidana mati. Selanjutnya yang kedua ada korupsi terkait dengan suap menyuap. Hal ini memberi atau menjanjikan sesuatu kepada aparatur sipil negara, penyelenggara negara, hakim, atau advokat yang dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan. Nah, dalam pendeskripsian jelas tentang suap menyuap ini yang pertama itu untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajiban. Yang kedua bisa juga karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban. Yang ketiga untuk menjadi penasehat, misal menghadiri sidang atau pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi si nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Dan yang terakhir ini diberikan sebagai akibat karena si penerima ini telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban. Maka dari itu, korupsi terkait suap menyuap ini dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 itu diatur dalam pasal 5, pasal 6, pasal 11, pasal 12, dan pasal 13. Next. Selanjutnya ada korupsi terkait dengan penggelapan dalam jabatan, yaitu tindakan yang sengaja menggelapkan uang atau surat berharga atau melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar yang khusus untuk memeriksakan administrasi. Nah, kejahatan korupsi ini sendiri diatur dalam pasal 8, 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selanjutnya yaitu tindakan pidana korupsi pemerasan. Di mana aturan hukum ini itu untuk pegawai negeri pelaku pemerasan dan bagaimana penerapan hukum bagi pegawai negeri yang melakukan pemerasan, yaitu penyalahgunaan kewenangan. Dalam tindak pidana korupsi ini diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, berdasarkan pasal tersebut, maka dengan penyalahgunaan kewenangan ini adalah menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat.
oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan tersebut. Jadi pelaku tersebut melakukan itu untuk pemerasan kepada pegawainya yang rendah dari kewenangan dia. Kewenangan juga dapat dilakukan karena adanya jabatan atau kedudukan lingkungan kerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas negara atau kepentingan umum. Selain itu juga jabatan atau kedudukan dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak korupsi, dapat juga oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan. Selanjutnya. Lalu di sini ada tindak pidana korupsi perbuatan curang, yaitu Association of Certified for Examiners, yang berarti asosiasi pemeriksaan penipuan yang bersertifikat dalam pandangan manual 2011, yang dimana di sini membagi sebuah kecurangan dalam 3 komponen kelompok tindakan besar, yaitu tindakan berupa korupsi, penggelapan aset, dan rekayasa laporan keuangan. Dalam 3 kelompok ini tuh termasuk perbuatan yang salah dilakukan secara sengaja dan berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian. Lalu lanjut dengan nomor 6, tindak pidana korupsi terkait benturan kepentingan dalam penggadaan. Dalam hal terdapat konflik kepentingan, maka pejabat pemerintahan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada atasannya, dan dalam hal pejabat pemerintah memiliki konflik kepentingan, maka keputusan dan atau tindakan ditetapkan dan atau dilakukan oleh atasan pejabat lainnya. Lalu di nomor 7 ini ada tindak pidana korupsi terkait gratifikasi. Di sini tuh ada dalam pasal 12 hukuman bagi pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang terbukti menerima gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan di sini ada juga terdapat denda paling sedikit itu 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Ya, selanjutnya ada contoh kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang terkait dengan proses pemeriksaan perkara korupsi. Selanjutnya, ya, yang pertama ada korupsi terkait kerugian keuangan negara. Yang dimaksud dengan keuangan negara ini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dapat dipisahkan maupun tidak, termasuk di dalamnya yaitu segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajibannya yang timbul. Di sini contoh kasusnya ada seorang PNS menggunakan fasilitas kendaraan operasional pemerintah untuk disewakan kepada pihak luar, tapi uang sewanya tidak dikembalikan lagi atau tidak disetorkan kembali ke kas negara. Lalu yang kedua ada korupsi terkait dengan suap menyuap. Seperti yang tadi sudah dijelaskan dengan rekan kelompok saya, bahwa tindakan suap menyuap itu seperti memberi sesuatu kepada seseorang dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Di sini contoh kasusnya itu ada keluarga pasien memberikan sesuatu kepada petugas penerima pasien baru supaya mendapatkan prioritas tempat rawat inap di ICU suatu rumah sakit di mana tempat tidur pasien tersebut selalu penuh. Dan terdapat di PPT juga ada contoh kasusnya, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkannya kepadanya untuk diadili. Lalu yang ketiga ada korupsi terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Contoh kasusnya yaitu seorang pejabat dengan kekuasaannya menerbitkan surat pengalihan balik nama barang atas namanya sendiri atau orang lain, padahal menyalahi prosedur. Jadi kasus ini termasuk kejahatan korupsi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana seorang pejabat yang sengaja menerbitkan surat dengan memanfaatkan kekuasaan atau jabatannya untuk maksud tertentu. Lalu yang keempat ada tindak pidana korupsi terkait pemerasan. Tindak pidana korupsi pemerasan yaitu usaha pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga orang atau korban akhirnya menyerahkan sesuatu yang bisa berupa uang.
Contoh kasusnya yaitu seorang petugas imunisasi menggunakan alat suntik untuk kegiatan imunisasi di posyandu. Namun, petugas tersebut membebankan warga untuk mengganti biaya alat suntik tersebut, padahal alat suntik tersebutnya sudah dibayarkan oleh pemerintah. Selanjutnya, Selanjutnya, contoh tindak pidana selanjutnya ini ada tindak pidana korupsi perbuatan curang. Contoh kasusnya itu ada seorang pasien yang harus mengantri urutan dalam pemeriksaan dokter. Nah, pasien ini seharusnya berada di urutan ke-50, tetapi karena ada keluarga yang bekerja di rumah sakit, sehingga urutan seorang pasien tersebut menjadi urutan ke-10. Selanjutnya ada tindak pidana korupsi terkait benturan kepentingan dalam pengadaan. Contoh kasusnya ini, panitia lelang barang ingin memutuskan pemenang lelangnya. Namun ternyata ada anggota keluarga atasannya yang mengikuti tender tersebut. Jadi akhirnya si panitia tersebut memutuskan untuk keluarga atasannya yang dimenangkan karena ada tekanan atau titipan dari sang atasan. Lalu yang terakhir ini ada tindak pidana korupsi terkait gratifikasi. Contoh kasusnya ini pemberian kasus atau parsel kepada jabatan pada saat hari raya keagamaan oleh rekanan atau bawahannya. Nah, hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekan kantor pejabat tersebut. Selanjutnya, ada simpulan. Jadi tindak pidana korupsi itu merupakan salah satu perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara dan juga dapat menimbulkan kerugian perekonomian rakyat. Pemerintah itu harus menjunjung tinggi perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya, sehingga diperlukan pemantapan terhadap sarana dan prasarana yang diperlukan guna menopang pembangunan di bidang hukum. Jadi dalam upaya keberhasilan pembangunan di bidang hukum ini perlu didukung dengan peningkatan sarana prasarana serta peningkatan pendayagunaan, kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum. Saya kembalikan kepada moderator. ya baik, terima kasih. Terima kasih dari kelompok 3 di kelas 2A atas presentasinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada kelas 2B untuk mempresentasikan bahan presentasi. Iya, di sini dari kelompok 3 kelas 2B ada Nur Azani Az-Zahra, Kotronada Puspa Anindya, Kori Aina Tazkia, Taihan Nisa Naura Insyira Ardana, Ridal Fajri, Rival Fauzan, Roynaldo Bultop, Ruth Taresna Siletonga, Sabrina Novielda, lalu ada Tari Saliani, Vina Julia Fabela, Winda Astari Soharja, dan Zahro Tania Prabasiwi. Kepada kelompok 3 kelas 2B, saya persilahkan waktu presentasi 20 menit. Baik, izin masuk. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui kan, korupsi di Indonesia ini masih menjadi sebuah permasalahan yang bahkan sampai saat ini itu belum diselesaikan. Sekalipun sudah ada lembaga khusus yang diperuntukkan. Baik, yang pertama, korupsi di Indonesia ini masih menjadi sebuah permasalahan yang belum dapat diselesaikan, sekalipun sudah ada lembaga khusus yang diperuntukkan untuk memberantas kasus korupsi, yaitu KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, biasanya kan korupsi ini juga dilakukan oleh orang-orang yang memiliki posisi tertinggi atau jabatan
yang tinggi. Tetapi pada sekarang korupsi ini tuh juga dipraktikkan oleh bawahan-bawahan yang mana jabatannya sangat rendah. Pada pelaksanaannya, upaya pemberantasan korupsi memerlukan payung hukum dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Nah, payung hukum itu sangat penting, yang fungsinya untuk memberikan arah kebijakan dan sistem hukum yang berlaku dalam tindak pidana korupsi. Selanjutnya di sini ada dasar hukum untuk pemberantasan korupsi. Yang pertama ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Ketetapan MPR yang terkait dengan korupsi adalah TAP MPR nomor 1 /MPR /1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, setelah adanya amandemen UUD 1945 dan dipertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang urutan perundang-undangan, disebutkan bahwa jenis dan hierarki perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Dengan demikian, ketetapan MPR tidak lagi masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang kedua ini ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi dasar hukum tindak pidana korupsi dimulai sejak era Orde Baru pada tahun 1971. Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur tentang korupsi, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni pada pasal 1 ayat 1 disebutkan yang pertama, barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Next. Nah, yang kedua ini, barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang pidana suap. Pada pasal 2 dan 3 disebutkan, yang pertama pasal 2, barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Ada pasal 3, barang siapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk penjelasannya ada di slide selanjutnya. Next. Yang pertama itu asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Yang B, asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Yang C, asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang
aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang D, asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Next. Baik, saya lanjut. Yang E ini ada asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Yang F, asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang G, asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Next. Nah, di sini yang ada di sini ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang pertama ada pasal 2 ayat 1. Nah, berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang kedua ada pasal 3 yang berbunyi setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang ketiga ada pasal 21. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi dan menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka ataupun terdakwa. Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun atau denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Yang keempat ada pasal 22. Apabila seseorang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama itu 12 tahun atau denda paling sedikit 150 juta dan yang paling banyak itu 600 juta rupiah. Dan yang terakhir ada pasal 23, hukuman pidana penjara paling singkat itu 1 tahun dan yang paling lama itu 6 tahun. Dendanya itu paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak itu 300 juta rupiah bagi yang melakukan korupsi. Next. Yang selanjutnya, yang keenam, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan sebuah lembaga negara yang dalam melaksanakannya tugas dan wewenangnya memiliki sifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Undang-undang tersebut juga memuat tugas, fungsi, dan kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Selanjutnya, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 ditunjukkan kepada seluruh pejabat pemerintah yang termasuk dalam kategori penyelenggaraan sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme untuk negara melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya. Ya, yang selanjutnya ada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2014. Memuat tentang 10 instruksi Presiden
dalam menyusun aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2014 dengan berpedoman pada visi dan misi serta fokus kegiatan jangka menengah strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi 2012 sampai 2014 disesuaikan dengan kondisi setiap kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Next. Ya, selanjutnya ada delik tindak pidana korupsi dan pengelompokannya. Delik atau tindakan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh seseorang atau sekelompok. Dikutip dari buku Kapita, Selekta, dan Beban Biaya Sosial Korupsi, definisi korupsi telah gamblang dijelaskan di dalam di pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, tindak pidana korupsi dirumuskan ke dalam 30 jenis yang kemudian dikelompokkan lagi menjadi 7 tindak pidana korupsi. Next. Ya, selanjutnya 30 jenis korupsi, mulai dari korupsi kecil atau petty corruption, sampai korupsi kelas kakap atau grand corruption, adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyuap pegawai negeri. Yang kedua, memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya. Yang ketiga, pegawai negeri menerima suap. Yang keempat, pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya. Yang kelima, menyuap hakim. Yang keenam, menyuap advokat. Yang ketujuh, hakim dan advokat menerima suap. Yang kedelapan, hakim menerima suap. Yang kesembilan, advokat menerima suap. Yang 10, pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan. Next. Ya, yang ke-11, pegawai negeri memasukkan buku atau buku untuk pemeriksaan administrasi. Yang ke-12, pegawai negeri merusak bukti. Yang ke-13, pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti. Yang ke-14, pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti. Yang ke-15, pegawai negeri memeras. Yang ke-16, pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain. Yang ke-17, pemborong membuat curang. Ke-18, pengawas proyek membiarkan perbuatan curang. Ke-19, rekanan TNI atau Polri membuat curang. Yang ke-20, pengawas rekanan TNI atau Polri berbuat curang. Ke-21, penerima barang TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang. Yang ke-22, pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain. Yang ke-23, pegawai negeri turut serta dalam penggandaan yang diurusnya. Ya, selanjutnya poin 24 yaitu pegawai negeri menerima gravitasi dan tidak melaporkan ke KPK. Selanjutnya merintangi proses pemeriksaan perkara. Gratifikasi. Kamu jangan salah baca Oh loh. iya. Beda jauh gratifikasi sama gravitasi. Tolong, Iya, Buya baik, Ibu. dengarkan, menyimak dengan baik loh ya kalian bicara ini. Oke, lanjut. Yang betul bicaranya. Iya, saya ulangi ya. Yang ke-24 itu pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke KPK. Yang ke-25 merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Yang ke-26 tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaan. Selanjutnya bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. Yang ke-28 saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu. Yang ke-29 seseorang yang memegang rahasia jabatan namun tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Yang ke-30 saksi yang membuka identitas pelapor. Next. Dari ke-30 jenis tindakan korupsi, dari ke-30 jenis tindakan pidana tersebut diklasifikasikan lagi menjadi 7 kelompok tindak pidana korupsi, yaitu yang pertama kerugian keuangan negara. Secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, pelakunya memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri serta penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Selanjutnya itu suap menyuap. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada aparatur sipil negara, penyelenggara negara, hakim, dan advokat dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Suap menyuap tidak terjadi antar
sepenyidik tidak terjadi antara pegawai maupun pegawai dengan pihak luar. Next. Ya, selanjutnya yang ketiga ada penggelapan dalam jabatan, yaitu tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga atau melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Lalu yang keempat itu ada pemerasan, yaitu di mana pegawai negeri atau penyelenggara negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Nah, yang kelima ini ada perbuatan curang, yaitu di mana perbuatan curang ini dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Contohnya itu kayak misalnya seorang petugas gizi dengan sengaja memberikan jumlah diet sebesar 1.700 kilokalori kepada pasien, padahal sebenarnya pasien tersebut harus mendapatkan 2.100 kilokalori seharinya. Selanjutnya, yang keenam, ada benturan kepentingan dalam penggadaan, yaitu di mana pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, penggadaan, atau persewaan, padahal dia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya saja. Nah, yang ketujuh, ada gratifikasi, yaitu setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang melawan dengan kewajiban tugasnya. Kayak seseorang tuh ngasih hadiah kepada orang lain. Nah, baik, selanjutnya. Ya, baik, selanjutnya kita masuk ke contoh kasus ya. Contoh kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya terkait dengan proses pemeriksaan perkara korupsi. Yang pertama itu ada dari Presiden Soeharto, mantan presiden kedua, yaitu Soeharto telah melakukan tindak pidana korupsi terbesar dalam sejarah dunia. Perkiraan harta negara yang telah dicuri oleh Soeharto sendiri sekitar 15 hingga 35 miliar dolar AS atau setara dengan 490 triliun. Yang kedua ada kasus dari BLBI, kasus korupsi bantuan likuiditas dana Indonesia. BLBI menjadi salah satu kasus korupsi terbesar yang ada di Indonesia. BLBI ini sendiri itu merupakan program pinjaman dari Bank Indonesia kepada sejumlah bank yang mengalami masalah pembayaran kewajiban saat menghadapi krisis moneter pada tahun 1998. Bank yang telah mengembalikan bantuan mendapatkan surat keterangan lunas, namun belakangannya diketahui SKL itu diberikan sebelum bank tertentu melunasi bantuan. Menurut keterangan dari KPK, kerugian negara akibat kasus mengkorupsi ini mencapai 3,7 triliun. Selanjutnya. Ya, selanjutnya ada kasus Jiwasraya. Kasus korupsi yang menjerat PT Asuransi Jiwasraya atau Persero menjadi sorotan publik. Jiwasraya sebelumnya mengalami gagal bayar polis kepada nasabah terkait investasi saving plan sebesar 12,4 triliun. Produk tersebut adalah asuransi jiwa berbalut investasi hasil kerjasama dengan sejumlah bank sebagai agen penjual. Dan akibatnya negara mengalami kerugian lebih dari 13,7 triliun. Selanjutnya ada kasus EKTP. Kasus pengadaan EKTP menjadi kasus korupsi yang paling fenomenal. Kasus ini menyeret mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setia Novanto, yang telah bergulir sejak 2011 dengan total kerugian negara mencapai 2,3 triliun. Ada sekitar 280 saksi yang telah diperiksa KPK atas kasus ini, dan hingga kini ada 8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Next. Yang terakhir ada kasus korupsi bansos COVID-19. Kasus ini menyeret Juliantri yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial. Kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak yang dilaksanakan dengan 2 periode. Total uang suap yang diterima oleh Juliari menurut KPK adalah sebesar 17 miliar. Seluruh uang tersebut diduga digunakan oleh Juliari untuk keperluan pribadi. Oleh karena itu, Juliari divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Next. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Iya, baik. Terima kasih kepada kelas 2B atas presentasinya.
sebelum ke presentasi kelas B, saya izin bertanya Bu kepada Ibu Yeti, untuk kelas RKI ini apakah dipresentasikan dalam bahasa Inggris atau mengikuti kelas 2A dan 2B? Iya, yang bahasa Indonesia saja. Ya, baik Ibu. Terima kasih. Selanjutnya kepada kelompok saya persilahkan. Sebelumnya izin saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 3 kelas RKI. Ada di sini anggota dari kelompok 3 kelas RKI. Yang pertama adalah Lintang Fatmasari, selanjutnya Marsyani Devina, Maula Karimah Prihastuti, Mediana Apriliani, Muhammad Setia Akbar, Moya Barida Salim, Nashwa, Fauzi Azahra, Nola Saputri, Novi Nurwulandari, Nurhalisa Nabilah, Nuraini Fajar Kurnia, Putri Nurdiani, dan Raihana Fadilah Putri. Kepada kelompok saya persilahkan waktu untuk mempresentasikan 20 menit. Ya, di sini daftar isinya ada dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, lalu yang kedua delik tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang terkait dengan proses pemeriksaan perkara korupsi, lalu yang ketiga itu contoh kasus tindak pidana korupsi. Bisa di next. Ya, di sini ada dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Next. Ya, yang pertama di sini adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana untuk menghindarkan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Jadi di sini dasar hukum tentang MPR nomor 11 tahun 1998 ayat 1. Nah, bisa di next. Nah, karena adanya amandemen, setelah adanya amandemen UUD 1945 dan dipertegas dengan adanya UU nomor 10 tahun 2004 ini yang tentang urutan perundang-undangan undang-undangan disebutkan bahwa jenis dan hierarki perundang-undangan adalah UUD 1945, lalu ada undang-undang atau peraturan pemerintahan pengganti dan sebagainya ini, maka ketetapan MPR itu udah lagi nggak termasuk dalam peraturan undang-undangan setelah menjabat. Jadi pada ketetapan MPR ini sudah diganti dengan dipertegas dengan UU nomor 10 tahun 2004. Next. Nah, di sini ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 ini tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 1 ayat 1, di mana dalam pasal 1 ayat 1 ini barang siapa ya dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain ataupun seperti satu badan yang secara langsung ataupun tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara ini atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merupakan kerugian tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi seseorang atau eh, seseorang ini melawan hukum terus untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain ataupun suatu badan itu yang secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan keuangan negara ini eh, dia termasuk patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merupakan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Lalu barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kekuasaannya atau kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara. Bisa di bisa dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya yaitu di sini ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Pasal 2 sama 3, ini tuh berisi tentang pidana suap. Lalu yang keempat ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 22 itu berbicara tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencegahan korupsi. Ya, izin untuk melanjutkan. Lalu ada
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi di sini ada asas yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Bisa di next. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan serta peran masyarakat untuk pelaporan dalam korupsi, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang memuat tentang tujuan KPK, fungsi dan kewenangan serta hak dan kewajiban dari KPK itu sendiri. Iya, selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 ini tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi KPK. Undang-undang ini juga merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi atau KPK. Selanjutnya ada Peraturan Presiden Nomor 102 tahun 2020 tentang pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, supervisi ini bisa kita tahu ya, kegiatan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi guna percepatan hasil penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi serta terciptanya sinergis antara instansi terkait. Dan yang terakhir, ini ada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2014. Inpres ini memuat 10 instruksi Presiden dalam menyusun aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2014 dengan berpedoman pada visi dan misi serta fokus kegiatan jangka menengah strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2012 sampai 2014 disesuaikan dengan kondisi setiap kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Ya, baik. Selanjutnya yaitu ada delik tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang terkait dengan proses pemeriksaan perkara korupsi. Next slide. Ya, yang pertama yaitu merugikan keuangan negara, yaitu penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Lalu yang kedua yaitu ada suap menyuap, yaitu memberi sejumlah uang untuk memuluskan kebutuhan sang penyuap. Lalu yang ketiga yaitu ada penggelapan dalam jabatan, yaitu menggelapkan uang atau dokumen untuk kepentingan pribadi. Lalu yang keempat yaitu ada pemerasan, yaitu memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi. Next slide. Ya, selanjutnya yaitu ada perbuatan curang, yaitu segala bentuk kecurangan yang dapat berakibat kerugian bagi orang lain. Lalu ada benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri. Lalu ada gratifikasi, yaitu pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pejabat publik dengan harapan adanya timbal balik dari penerima. Next. Ya, selanjutnya ada contoh kasus korupsi di Indonesia. Yang pertama itu ada korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara. Yang pertama itu ada tindak pidana korupsi terkait dengan kerugian negara dijelaskan dalam UU nomor 31 tahun 99, yang mana itu sudah diperbarui dengan UU nomor 20 tahun 2001. Itu terdapat pada pasal 2 dan pasal 3.
Nah, ini ada contoh korupsi di Indonesia itu yang sempat eh, dibicarakan ramai itu korupsi EKTP. Nah, di sini yang sebelah itu ada eh, kronologi singkatnya. Jadi kasusnya itu berawal dari saat Kemendagri di tahun 2009 itu merencanakan dan mengajukan anggaran untuk penyelesaian sistem informasi administrasi kependudukan atau disingkat SIAP. Salah satu komponennya itu ada nomor NIK. Terus pemerintah menargetkan pembuatan EKTP-nya ini dapat selesai di tahun 2013. Namun pada lelang EKTP dimulai sejak tahun 2011 dan banyak bermasalah karena ada indikasi banyak terjadinya pengelubungan dana. Eh, Lalu kasus korupsi EKTP ini mulai dilakukan penyidikan setelah ada pengaduan dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat. Lalu pada tahun 2011 sampai 2012 KPK mengungkap adanya indikasi korupsi secara sistemik yang dilakukan oleh birokrat, wakil rakyat, pejabat BUMN, hingga pengusaha yang ikut serta dalam proyek pengadaan EKTP. Selanjutnya ada untuk pelaku utamanya itu ada Andi Narogong dan Setia Novanto. Nah, untuk Andinya ini berperan itu membagikan uang atau ada korupsi suap kepada sejumlah pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR serta Badan Anggaran agar mendapatkan persetujuan dari nilai anggaran. Untuk setianya ini mengatur agar anggaran proyek EKTP senilai sekitar 6 triliun agar disetujui oleh anggota DPR. Untuk rincian uang korupsinya ini ada Kemendagri itu mendapat jatah 7%, anggota Komisi 2 DPR 5%, Setia Novanto dan Andi itu mendapat 11%. Untuk ada pelaku lain ada Anang dan Nasarudin mendapat 11%, dan sisanya itu 15% diberikan sebagai keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan. Ya, untuk vonis hukumannya ya untuk vonis hukumannya itu untuk Setia Novanto mendapatkan vonis 15 tahun penjara, pencabutan hak politik selama 5 tahun, denda 500 juta, subsidiar 3 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta US dollar. Untuk pelaku Andi Narogong mendapatkan vonis 13 tahun penjara, dendanya itu 1 miliar, subsidiar 6 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar 2,15 juta US dollar. Bisa di next. Selanjutnya yaitu korupsi terkait dengan suap menyuap. Korupsi terkait dengan suap menyuap dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13. Next. Pengurusan kasasi gugatan aktivitas koperasi simpan pinjam inti dana di Mahkamah Agung atau MA. Jadi ini contoh kasusnya. Jadi Hakim Agung Sudrajat Dinati diduga menerima suap terkait pengurusan kasasi gugatan aktivitas koperasi simpan pinjam inti dana di Mahkamah Agung. Suapnya ini dibahas saat gugatan perdata dan pidana terkait aktivitas koperasi inti dana bergulir di Pengadilan Negeri atau PN Semarang. Dalam perkara itu, inti dana memberikan kuasa kepada 2 pengacara, Yosef Parera dan Eko Sukarno. 2 pengacara tersebut kemudian diduga melakukan pertemuan dan menjalin komunikasi dengan beberapa pegawai kepaniteraan Mahkamah Agung. Kedua pengacara tersebut diduga memberikan uang sebesar 202 ribu dolar Singapura atau sekitar 2,2 miliar rupiah. Sudrajat sendiri menerima sekitar sejumlah 800 juta rupiah. Next slide.
Yang ketiga ada tindak pidana korupsi terkait gratifikasi. Yang sudah kita ketahui bahwa gratifikasi ini diatur dalam pasal 12 huruf B di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Next. Nah, di sini ada contoh kasus terkait gratifikasi yang terjadi di Indonesia, yaitu Rahmat Effendi dituntut 9,5 tahun bui kasus gratifikasi Samarkon. Jadi, Jaksa KPK meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung untuk menghukum terdakwa Rahmat Effendi yang merupakan wali kota Bekasi nonaktif dengan tuntutan hukuman 9,5 tahun penjara dan denda 1 miliar. Jaksa KPK menilai bahwa terdakwa terbukti bersalah menerima gratifikasi dari sejumlah pihak dengan nilai total mencapai 1,8 miliar. Lalu uang gratifikasi tersebut disalurkan melalui rekening masjid yang dikelola oleh Rahmat Effendi, yaitu salah satu pemberinya adalah PT Samarkon Agung. Nah, di sebelah kiri ini ada rincian kasusnya. Jadi pelaku utamanya yaitu Rahmat Effendi, kerugian negara 1,8 miliar, pasal jeratan, pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, pasal 12 huruf F dalam UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 pasal 65 ayat 1 KUHP. Lalu vonis hukumannya 9,5 tahun penjara, lalu pencabutan hak politik selama 5 tahun, lalu denda 500 juta, subsidi 3 bulan kurungan, lalu membayar uang pengganti sebesar 8 miliar lebih. Next. Iya, yang keempat ini yaitu korupsi terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Kejahatan korupsi ini diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Next. Ya, di sini ada contoh kasusnya. Yang pertama, seorang pejabat dengan kekuasaannya menerbitkan surat pengalihan balik nama barang atas namanya sendiri atau orang lain, padahal menyalahi prosedur. Yang kedua ini, seorang pejabat yang berwenang menerbitkan surat penghapusan ganti rugi kehilangan mobil dinas di luar jam kerja oleh seorang pegawai, padahal seharusnya yang bersangkutan harus mengganti kehilangan mobil tersebut. Selanjutnya ada tindak pidana korupsi pemerasan. Tindak pidana korupsi pemerasan ini diatur dalam pasal 12 poin E, F, dan G Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Next. Di sini ada 3 contoh kasus. Yang pertama, sebuah institusi sekolah pemerintah dalam ketentuan tidak boleh menarik uang kepada mahasiswa selain yang sudah tercantum dalam PNBP. Ternyata karena alasan tertentu seperti kegiatan PKL, institusi tersebut mewajibkan mahasiswa untuk membayar kegiatan tersebut. Selanjutnya, seorang petugas imunisasi menggunakan alat suntik untuk kegiatan imunisasi di posyandu, dan petugas tersebut membebankan warga untuk mengganti biaya alat suntik tersebut, padahal alat suntik tersebut sudah dialokasikan anggarannya dari pemerintah. Selanjutnya ada seorang Ketua Panitia Pengadaan Barang meminta fee 15% dari keuntungan pemenang tender barang. Next. Yang selanjutnya yaitu tindak pidana korupsi pembuatan curang. Jenis korupsi ini diatur dalam pasal 7 dan pasal 12 huruf H Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Next. Di sini ada 2 contoh kasus pidana korupsi. Di sini ada contoh kasus pidana korupsi curang dan contoh kasus perilaku korupsi curang. Yang pertama yaitu seorang petugas gizi dengan sengaja memberikan jumlah diet 1.700 kilokalori kepada pasien, padahal sebenarnya pasien mendapatkan 2.100 kilokalori. Contoh selanjutnya yaitu seorang penyedia barang mengirimkan order barangnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak penyediaan barang. Yang kedua yaitu contoh kasus perilaku korupsi curang.
seorang pasien harus mengantri urutan dalam pemeriksaan dokter. Seharusnya yang bersangkutan urutan ke-50, tetapi karena ada keluarga yang bekerja di rumah sakit, ia mendapatkan kemudahan menempati urutan ke-10. Next. Baik, selanjutnya yaitu adanya tindak pidana korupsi terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. Tindak pidana korupsi ini diatur dalam pasal 12 huruf F Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, namun diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Nah, pasal ini tuh menjelaskan tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Bisa di next? Ya, di sini bisa dilihat ada contoh kasusnya. Ada suatu panitia lelang barang ingin memutuskan pemenang lelang, ternyata ada anggota keluarga atasannya ini mengikuti sebuah tender. Akhirnya panitia tersebut memutuskan bahwa keluarga atasan yang dimenangkan karena adanya tekanan atau titipan dari sang atasan tersebut. Bisa tolong di next? Dari kelompok kelas RKI apakah sudah cukup? Kayaknya belum selesai tadi. Apa minta next gitu ya? Hilang. Sudah. Iya, Ibu, sudah habis slide-nya, sudah selesai. Oh, sudah selesai. Oh, silakan Hertinayu. Iya, baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih kepada kelompok 3, baik dari kelas 2A, 2B maupun 2 RKI atas penjelasan materinya mengenai dasar hukum pemberantasan korupsi, delik dari korupsi, dan juga contoh kasusnya. Selanjutnya saya izin untuk membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand dan on mic untuk mempertanyakan pertanyaannya kepada kelompok, baik itu kelompok 32A, 2B maupun 2 RKI. Terima kasih. Ya, kepada teman-teman saya persilahkan apabila ada yang ditanyakan. Oke, Hertina. Iya, Ibu. Hertina Yu, saya izin saya yang bicara dulu sebentar ya. Baik, Ibu. Karena yang dibahas ini saya melihat ada kesamaan yang ya 90% sama ya. Mudah-mudahan kelompok ini sudah mendalami dengan baik ya. Gini, ini semuanya mendengar atau ada yang di luar ini? Coba saya cek dulu ya siapa yang tidak di sini. Oke, silahkan dibuka ya. Oke, Bu Yeti memantau dengan seksama dari tadi, dari mulai kelas A, B, maupun kelas RKI ya. Yang pertama saya apresiasi kepada saudara-saudara yang kemudian telah membuat media dengan baik ya. PPT-nya juga umumnya sudah bagus, isinya yang paling utama ya. Isi itu saya lihat sih sama semuanya ya. Kita bicara undang-undang, kita bicara peraturan, kemudian saudara itu ujungnya mengelompokkan ke dalam 7 jenis tindak pidana korupsi atau tipikor, kemudian ada yang memberikan contoh. Contohnya ada yang sama, ada yang berbeda, tetapi pada dasarnya sama. Hanya saja dalam kelompok ini ada yang sangat teliti, ada yang kurang teliti. Misalnya di dalam pidana penggelapan, ada yang menyebutnya itu bahwa itu dikupas pada pasal 10 saja menyebutkannya. Padahal sebetulnya
Ada pada pasal 8, 9, 10. Tapi ada yang menyebutkan lengkap pasal 8, 9, 10. Jadi kesimpulannya, tiga kelas ini ya, ini saling melengkapi. Ya, banyak yang sama, tetapi saya melihatnya saling melengkapi. Ya, kalau pertanyaan-pertanyaan kita paling mungkin agak bosan ya kalau kita bicara pasal-pasal ya. Dan di dalam ujian itu mungkin 1-2 sajalah pasal yang memang betul-betul undang-undangnya harus diingat ya. Tetapi yang paling penting adalah mengambil makna dari apa yang saudara presentasikan dari tiga kelompok ini ya. Kalau saya mau mengulas, tadi ada yang mengemukakan azas-azas ya, sebetulnya itu kan azas di dalam hal penyelenggaraan yang baik ya sebuah negara ya agar bebas korupsi ya, itu bagus tuh tambahannya. Mungkin yang lain tidak ada, tapi tadi ada yang di kelas B ya kalau nggak salah bicara tentang azas, itu juga baik ya karena itu memang diatur dalam undang-undang. Sekarang begini, kita nih bicara tentang seluruh peraturan yang ada. Dari mulai undang-undang tuh rupanya kan sudah lengkap ya. Sejak zaman Soeharto, itu yang namanya undang-undang kan sudah ada tuh dari tahun 99 sudah ada ya. Terus sampai hari ini. Ya, undang-undang tersebut terus berkembang, terus ada. Saya punya pertanyaan yang mesti saudara pikirkan ya, semuanya nih. Coba saudara pikirkan ya, nanti saya akan minta salah satu, salah dua di antara saudara untuk memberikan pendapatnya. Ya, sebegitu banyak, sebegitu detail pasal per pasal itu sudah ada. Pertanyaan saya satu, menurut pandangan saudara, ya dari mulai zamannya Pak Harto aja yang tadi korupsinya menurut kelompok berapa tuh? Sekian triliun ya gitu sepanjang sejarah katanya terbesar gitu ya. Terus sampai sekarang juga ada penegak hukum gitulah ya. Pertanyaan saya sekarang, menurut saudara ya bagaimana korupsi di Indonesia ini? Apakah dengan pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang terus direvisi itu menurun atau sama saja atau meningkat? Satu pertanyaan saya. Yang kedua, begitu gencarnya sosialisasi undang-undang, penerapan undang-undang dan peraturan. Menurut saudara, mengapa korupsi di Indonesia ini kok nggak hilang-hilang gitu? Kalau dilihat dari sisi peraturan, mengapa dengan peraturannya? Menurut cara pandang saudara, mengapa peraturannya ini kok masih ada di Indonesia ini korupsi gitu? Yang tadi jawabannya sebetulnya saya pertanyakan di nomor 1. Sama, start, menurun, atau meningkat? Gitu. Ya, itu pertanyaannya. Kalau kita compare dengan peraturan di negeri lain yang tingkat korupsinya itu menurun, kira-kira kelemahannya di mana gitu? Ini cara pandang kita yang bukan orang hukum ya. Kita ini perawat. Ya, tentu tapi walaupun begitu kan kita belajar dan melihat, memperhatikan bagaimana hukum di Indonesia ini. Ya, menurut pandangan saudara kenapa hukum di Indonesia itu kok tetap tidak bisa menghentikan tindak pidana korupsi yang saat ini ada? Itu. Terus kemudian kalau menurut saudara ini harusnya bagaimana? Usulnya apa? Sebagai mahasiswa sekarang. Mahasiswa itu mahaknya siswa, ya. Apa usul saudara agar korupsi ini menurun tindak pidananya? Ya. Saya kira Anda belajar undang-undang karena menggunakan referensi. Saya memegang banyak referensi
ketika saudara membacakan ini, lebih dari 5 referensi saya pegang, ya, termasuk tipikor apa. Ini di meja nih penuh ya, karena saya tidak ingin saudara salah mengutip di dalam hal perundang-undangan yang berlaku. Ya, tapi saya lihat sudah betul ya, sesuai dengan apa yang ada di referensi. Hanya saja tadi kurang ketelitian menyebutkan pasal gitu ya. Kalau orang hukum kan peka. Kalau saya sih pekanya kalau saya megang buku gitu loh. Ini kok nomor sekian, ini kok di sini gitu ya. Baik, ada pertanyaan saya, tolong dipikirkan tadi. Ya, sebegitu banyaknya undang-undang diperlakukan, sebegitu detailnya diupdate lagi gitu ya. Menurut saudara korupsi ini menurun sama saja atau meningkat? Ya, mengapa kira-kira demikian? Usul saudara apa? Itu saja pertanyaan saya. Karena mempelajari peraturan perundang-undangan ini bukan kita mempelajari semata-mata, tapi harus melakukan analisis thinking ya. Kenapa gitu? Begini Indonesia. Apa itu di rumah sakit, di Fasiankes, dan lagi-lagi yang kemudian disoroti adalah PNS atau ASN gitu ya, sesuai dengan definisinya. Baik, silakan berpikir. Saya berikan waktu sekitar 1 menit. Nanti saya akan meminta salah satu dari saudara, saya minta untuk menjelaskan. Ya, oke, silakan. Berpikir kritis. Siapkan jawaban Anda. Oke, cukup. Oke, ini udah 12:23 ya. Oke, kalau tadi saya mau menunjuk, sekarang saya mau memberikan penghargaan dulu. Siapa mewakili kelas A 1 orang, kelas B 1 orang, kelas RKI 1 orang yang siap memberikan jawaban? Raise hand. Izin masuk Ibu, boleh saya mewakili Oke, kelas A? Anda ini apa? RKI? Kelas A Ibu. Oh, kelas A. Oke, satu dulu. Kelas B siapa? RKI Hertina Ayu, oke. Elsa 2A, 2B. 2B, halo. Silahkan, tidak usah takut, kita sedang belajar. Halo B. Siapa? 2 perempuan, 1 laki-laki, adakah di kelas B? Ayo. Kalau tidak saya tunjuk nih. Kelas B. Rizal Fajri kelas B? Betul? Iya, betul Ibu. Oke, silakan Anda mewakili kelas B. Karena tidak ada yang raise hand di kelas B, saya tunjuk. Oke, saya persilahkan. Rizal Fajri raise hand. Oke, baik. Saudara-saudara, mari kita dengarkan apa pendapat mereka setelah mendapatkan informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia dan menjawab pertanyaan saya yang sangat umum, bagaimana pendapat mereka. Saya persilahkan tadi siapa dulu yang angkat tangan? Kelas A. Oke, silakan. Elsa Kumalasari, silakan. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya Elsa Kumalasari dari kelas A. Izin menyampaikan pendapat saya mengenai tadi pertanyaan yang pertama, meningkat, menurun, atau sama saja menurut saya.
semakin berkembangnya zaman itu bisa saja menjadi meningkat Ibu, karena kalau dilihat dari orang Indonesia sendiri, sifat orang Indonesia itu eh, yang punya sifat yang kurang disiplin, ikut-ikutan, serta eh, ya kejujurannya juga tergolong masih rendah Ibu. Berbeda dengan negara luar seperti Jepang, itu kan sangat disiplin. Nah, itu menurut saya itu yang mendasari dari korupsi sendiri, Bu. Jadi korupsi itu memang peraturan mau direvisi sebagus apapun, kalau misalnya dari hati nuraninya sendiri itu tidak mm, bisa diimbangi, itu menurut saya sama saja Ibu, tidak ada gunanya untuk peraturan-peraturan tersebut. Nah, menurut saya solusi yang paling mentok, yang paling bagus menurut saya itu mungkin hukuman mati Bu. Karena kalau di Indonesia kan sendiri kan itu penerapan hukuman mati itu kan masih ada pertimbangan dengan HAM. Jadi eh, ya seperti itu Ibu. Mungkin cukup dari saya. Oke, baik. Terima kasih Elsa Kumalasari. Oke, kita tanya sekarang Hertina Ayu, boleh duluan? Mungkin Ridal masih menyiapkan jawaban. Silakan Hertina. Iya, baik Ibu. Apakah terdengar ya Ibu? Suaranya? Terdengar tapi agak sayup-sayup ya. Oke, mungkin didekatkan mic-nya kali. Iya Ibu, apakah sudah terdengar? Oke, sudah. Oleh saya terdengar. Mudah-mudahan teman-teman mendengar ya semua. Iya Ibu, baik. Sebelumnya izin masuk Bu, izin menanggapi mengenai pertanyaan Ibu. Yang pertama itu, bagaimana korupsi di Indonesia? Sebenarnya walaupun ada beberapa berita korupsi yang termuat di dalam, istilahnya yang termuat di dalam TV ya Bu, kita bilang di dalam media atau mungkin di banyak sosial media yang kita tahu, itu tuh sebenarnya dari sisi terdekat di lingkungannya pun kami sudah istilahnya sudah sering gitu melihat kayak misal pakai orang dalam atau sekolah nyogok dan lain hal sebagainya, itu sudah sering kita lihat. Halo Hertina, nggak kedengaran? Ya Ibu, apa sudah terdengar? Ah ya, baru terdengar ya. Ya Bu, jadi saya izin melanjutkan ya Bu, bagaimana korupsi di Indonesia ya seperti itu. Jadi kalau menurut saya, jangankan kita lihat yang ada di media, jangankan kita lihat yang ada di koran atau di TV gitu. Kita lihat di sekitar kita aja ada gitu Bu. Dan bahkan kita tuh kadang kalau lihat itu tuh kayak istilah kayak ya udah biasa kayak gitu lah Bu. Jadi kayak terkadang tuh korupsi itu malah dijadikan suatu hal yang istilahnya kayak pastilah gitu, kayak ya udah gitu. Kadang kan zaman seiring berjalannya waktu, izin menanggapi juga ya dari tadi Elsa, seiring berjalannya waktu, seiring dengan istilahnya majunya teknologi, manusia itu lebih cenderung ke istilahnya udah cuek, udah mau ngurusin urusannya masing-masing seperti itu. Padahal korupsi ini juga kan merugikan bagi beberapa orang, terutama masyarakat-masyarakat yang istilahnya padahal perlu dana dari pemerintah, namun berdasarkan alur macet di tengah jalan, Ibu, terkadang. Kayak gitu kan, seringnya kayak gitu. Lalu, apakah peraturan undang-undang yang direvisi itu membuat korupsi meningkat, menurun, atau sama saja? Menurut saya itu di zaman sekarang yang apa-apa serba canggih, apa-apa serba istilahnya semuanya itu bisa jadi meningkat Ibu korupsinya. Kenapa? Karena makin makin canggih zaman, makin istilahnya makin pinter orang-orangnya mengenai teknologi, jadi kayak mau ngelicikin apapun tuh jadi gampang molesnya gitu loh Bu. Kayak oh pakai ini aja, ini kan teknologi udah kayak gini-gini. Jadi kayak mau nyuranginnya itu gampang sekali Bu di teknologi pada zaman sekarang ini. Lalu korupsi di Indonesia kenapa sih istilahnya terus meningkat? Menurut saya itu sebenarnya ada faktor lingkungan dan juga faktor pribadi ya Bu. Faktor pribadi orang kan kadang-kadang dia udah anti korupsi, kadang dia udah paham korupsi itu A, B, C, dan segala halnya. Lalu juga ada pasal-pasal yang memuat korupsi itu di mana saja. Tapi nanti nih ketika mereka ketemu orang gitu, misal melakukan tindakan korupsi atau mungkin gratifikasi, terus
Jadi orang yang sebenarnya mereka tahu korupsi jadi ikut-ikutan karena stereotip kayak dia aja gitu, masa saya nggak boleh yang kayak gitu. Terus abis itu faktor lingkungan. Terkadang tuh ada orang-orang yang sebenarnya dia udah ditanamkan sifat atau sikap anti korupsi dari kecil, tapi ketika dia memasuki lingkungan tertentu, imannya nggak kuat, Bu. Jadinya ikut-ikutan korupsi. Seringnya kayak gitu. Bahkan saya pernah melihat di media itu kadang koruptor-koruptor yang kita lihat di media itu dulunya mereka aktivis, Bu. Ada beberapa dulunya aktivis di jalan seperti itu. Jadi waktu masuk ke pemerintahan kok mereka malah korupsi. Lalu Benar-benar. Lalu di hal apa yang bisa dilakukan untuk menurunkan korupsi? Sebenarnya kalau dari saya pribadi ya Bu, untuk hal apa yang bisa dilakukan itu saya setuju dengan Elsa ya Bu. Sebenarnya ada peraturan untuk istilahnya hukuman mati kepada korupsi. Karena kenapa? Karena mereka memakan uang negara, Bu. Mereka mengambil uang negara yang seharusnya bukan hak mereka. Seperti itu. Habis itu kalau semisal dibilang terlalu jahat sih sebenarnya menurut saya enggak ya Bu kalau mengenai hukuman mati ini. Soalnya mereka aja berani loh mengambil uang yang sebenarnya bukan hak mereka, dan mungkin dari uang-uang yang mereka ambil tuh ada beberapa keluarga atau beberapa orang tuh yang istilahnya susah atau mungkin bisa saja jadi kekurangan atau secara tidak kita ketahui bisa saja mereka semua tuh mati karena kekurangan atau dan lain halnya yang menyebabkan Indonesia ini nggak maju. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Hertina Yu dan Elsa Kumalasari. Pendapatnya bagus-bagus ya. Ini saya kan bisa melihat bagaimana mahasiswa berpikir gitu terkait dengan hal ini. Ya, walaupun samplingnya hanya satu, tetapi gambarannya bahwa mahasiswa memiliki pemahaman seperti itu yang sangat baik. Oke, Ridal Fajri, gimana kamu sebagai laki-laki punya cara pandang? Silakan. Baik, izin masuk ya Ibu. Mengenai tadi Ibu yang meningkat atau tidaknya itu ya kalau menurut saya ya meningkat juga Ibu. Karena kan apa yang bikin korupsi itu kan yang faktor pencegahannya itu kan ada dua gitu kan, dari eksternal dan sama internal. Nah dari eksternalnya ini mungkin seperti undang-undang tadi kan memang direvisi itu Bu tiap tahun, tiap beberapa tahun gitu ada pembaharuan. Nah, jadi tapi dari internalnya ini kan kita tidak bisa mengetahui, tidak bisa mengendalikannya gitu. Seperti kan makin lama gitu orang-orang kan kayak kejujurannya makin mungkin berkurang gitu, kurang bertanggung jawab. Nah, itu yang apa menimbulkan bibit-bibit korupsi gitu buat nantinya, Ibu. Terus buat apa buat sehingga itu kan kayak akan berputar terus gitu Ibu. Jadi mungkin yang ini dihukum terus bibitnya tumbuh lagi gitu. Jadi itu akan berputar gitu aja gitu. Nah, terus untuk pencegahannya Ibu mungkin kalau menurut saya mungkin eh, kurang setuju ya dengan, bukan kurang setuju tapi mungkin lebih didahulukan dulu untuk edukasinya Bu. Jadi untuk pencegahan dari individualisnya gitu Bu. Jadi mungkin dilakukan pendidikan atau seperti pendidikan anti korupsi ini Bu, sehingga individualnya itu masing-masing sudah menyadarinya Ibu. Nah, jadi Yang sehingga tidak setuju tuh tadi kamu tidak setuju yang mana? Yang hukuman mati? iya Bu, yang hukum mati Bu. Karena kalau individualnya udah benar gitu Bu, udah paham, apa nggak nggak mau korupsi gitu. Nah, tanpa hukuman mati juga nggak bakalan korupsi, Bu. Tapi kalau emang orang-orangnya tetap berpikiran korupsi, emang udah ada bibit-bibit korupsi, mau dihukum mati juga bakalan tumbuh bibit baru, Bu. Jadi nggak bakal kelar gitu, Bu, kalau dihukum mati. Mending dibenerin dulu masyarakatnya, pribuminya, baru nanti dipikirkan hukuman yang tepat gitu. Oke, pertanyaan saya Ridal, sejauh ini yang kamu tahu terkait dengan edukasi, bimbingan gitu ya, pencegahan masih kurang? Mungkin dulu sudah maksimal Ibu, tapi dari orang-orangnya Ibu. Jadi Dari orang-orangnya. diri sendirinya Ibu, mungkin kesadarannya masih Oke. kurang buat menumbuhkan itu Ibu, menumbuhkan dari kecil gitu Ibu. Oke, harus Di lingkungan menumbuhkannya dari keluarga. kecil gitu ya. Kalau menumbuhkan dari kecil berarti masih puluhan tahun ke yang akan datang ya, Ridal ya. Iya benar Ibu. Edukasi ini ya. Kalau kalau bareng hukuman mati iya, edukasi iya gimana? Kamu setuju nggak?
Setuju, Ibu. Karena Bu Yeti nih yang ngomong, kamu setuju ya? Oke, baik. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi atas pendapat Hertina Ayu, kemudian Ridal Fadri dan Elsa Kumalasari ya, yang memberikan gambaran kepada saya dari 3 kelas ini bahwa pemahaman saudara itu sangat baik ya. Tidak tidur, saya yakin Anda tidak tidur bertiga itu, mendengarkan dan yakin semuanya juga demikian ya. Jadi kesimpulannya ya bahwa Indonesia sejak dulu sudah menyiapkan peraturan perundang-undangan. Ya sampai kepada peraturan di setiap kementerian. Ya, mungkin yang Anda pelajari banyak di Kementerian Kesehatan itu sudah banyak. Namun berdasarkan survei, tahu nggak Anda surveinya apa untuk menetapkan Indonesia ini tingkat korupsinya bagaimana gitu? Ada yang tahu nggak? Apa surveinya? Tentang apa? Ada survei setiap tahun dilakukan untuk melihat bagaimana perkembangan korupsi di sebuah negara. Namanya apa? Ada yang tahu? Belum. Nanti kalau gitu saya PR-kan ya. Cari oleh saudara apa yang disebut dengan indeks persepsi korupsi. Ya, pernah dengar? Ya, jadi ada ukurannya. Bagaimana korupsi di sebuah negara? Indonesia bukannya turun. Berdasarkan survei itu justru makin merajalela saat ini gitu. Ya, saya kira secara kasat mata Anda bisa melihatlah bagaimana bobroknya Indonesia. Kita berharap pada para penegak hukum. Malah penegak hukumnya jual beli kasus. Ya, kalau sudah penegak hukum yang betul-betul belajar tentang hukum dari pasal ke pasal, dari ayat ke ayat, masih berani melakukan hal seperti itu gitu ya. Waduh, bagaimana yang tidak tahu hukum gitu ya. Padahal dia tahu loh. Jaksa Agung lah, apalah ya. Yang terakhir itu. Ya, artinya memang tidak ditakuti hukum ini saat ini. Alah, kalau saya misalnya korupsi 5 triliun sampai saya keluar lagi dari penjara, keluarga saya kaya raya, saya masih bisa menikmati. Ya, kecuali satu, pemiskinan koruptor. Miskinkan semiskin-miskinnya koruptor itu. Mungkin itu juga salah satu yang perlu difikirkan. Ya, di Cina hukuman mati itu berlaku. Ya, sehingga indeks persepsi korupsinya turun. Adalah rasa takut mati gitu ya. Kalau orang Indonesia kayaknya masih ayolah berani mati gitu ya. Ya, terima kasih ya semuanya saudara-saudara. Jadi hukum di Indonesia ini mungkin ya kalau analisis kita ini masyarakat betul belum semuanya tersosialisasi dengan hukum. Tuh. Yang kedua, bagaimana melakukan edukasi dari sejak usia dini terkait dengan nilai-nilai anti korupsi itu belum merata. Ya, sudah belajar Anda nilai-nilai anti korupsi? Sudah ya? Nah, yang biasanya Bu Nelly ngajarnya pakai apa jembatan keledai gitu ya? Masih ingat yang ada kebedilnya di belakang? Sebedil apa? Sabrina udah belajar belum? Sabrina Novielda? Kedap-kedip aja matanya gimana? Sudah apa belum? Nilai-nilai anti korupsi sudah masuk? Yang ngajar siapa? Sabrina, kok ditutup lagi? Bu Yati nanya. Menjawab Ibu sudah. Oh, sudah. Kamu masih ingat singkatannya? Lupa Ibu singkatannya. Ya, kalau lupa singkatannya berarti panjangnya ingat ya. Ya, jadi betul kata Ridal Fajri tadi, itu nilai-nilai itu nggak bisa diterapkan sesudah kita jadi pegawai, sesudah kita jadi mahasiswa. Satu contoh saja jujur. Jujur itu modal.
iman. Tadi siapa tadi yang bilang imannya itu nggak kuat gitu ya. Nah, itu yang harus diterapkan. Jadi memang perlu upaya di situ juga untuk melakukan upaya pencegahan, tetapi juga ini hukum kurang tajam. Ya, mau nangkep bukan TOT, apa namanya? OTT, bukan TOT ya, OTT gitu terus aja ditangkepin. Tapi tadi tunasnya muncul lagi karena itu tadi tidak ada jeraknya. Bagaimana menciptakan kejeraan ya pada orang-orang yang potensial ya melakukan korupsi, terutama tadi banyaknya apa ASN ya, PNS ya. Aduh, kalau sudah sampai ke penegak hukum pun tak tahu tak akan jerak gitu ya. Nah, ini yang perlu dipikirkan kayaknya. Jadi bisa berjalan bersamaan ya, penajaman dan membuat masyarakat jera terhadap hukumannya. Saya termasuk yang setuju dihukum mati saja. Kenapa? Nanti kita bicara dampak korupsi, bagaimana rakyat ini sengsara yang hak-haknya dirampas oleh orang-orang yang tidak berhak. Ini lebih baik orang seperti ini dimusnahkan, tidak ada gunanya juga gitu di negara ini. Jika itu pertimbangan hak asasi manusianya kemudian bisa dipertimbangkan. Ya kan selalu kita kalau ada hukuman mati yang bicarakan HAM gitu kan ya. Betul enggak? Nih Verdi Sambo dihukum mati, bicara lagi HAM gitu ya. Padahal udah menghilangkan nyawa orang, masih ngomongnya HAM juga lah. Apa dia tidak melanggar HAM, membunuh orang gitu ya? Nah, itu kan Bu Yeti suka kepancing kalau udah ngomong begitu nih ya. Oke, baik. Jadi begitu ya kesimpulannya bahwa sekali lagi eh, hukum tuh kurang bagaimana dibuat, tetapi bagaimana ditegakkannya, bagaimana dijalankannya dengan baik itu belum. Kemudian satu tadi masih kurang tajam ya. Harusnya hukum ini membuat masyarakat jera. Yang ketiga, lakukan pemiskinan para koruptor. Hilangkan uangnya semua, miskinkan semua koruptor dan keluarganya. Mungkin akan membuat jera. Ya, saya tidak membahas bagaimana tadi kategori-kategori atau pengelompokan tipikor. Anda sudah clear ya. Contoh-contohnya juga sudah clear dan saya yakin itu benar karena berdasarkan referensi yang juga saya pegang ya. Terima kasih kepada kelompok yang telah presentasi, kepada moderator, kepada yang menjawab mewakili kelas ya. Saya ucapkan terima kasih atas pertemuan hari ini. Semoga semuanya mendapatkan gambaran dan kesimpulan yang benar terkait dengan dasar hukum ya. Nah, seperti itulah dasar hukum terkait dengan penanganan ya tindak pidana korupsi di Indonesia. Ya. Oke, baik, terima kasih. Ini sudah 12.43. Saya tadi janji 100 menit. Mudah-mudahan cukup lah untuk memberikan gambaran. Oke. Kemudian saya bicara untuk besok itu ada gratifikasi ya. Jadwalnya, apakah juga akan ada kelompok yang presentasi tentang gratifikasi? Halo? Iya, izin menjawab Ibu, untuk gratifikasi juga ada kelompok yang mempresentasikan. Oke, baik. Nah, kelompok gratifikasi, tolong sore ini PPT-nya dan makalah dikirim ke saya ya, via email atau via WA juga boleh. Ya, kita besok bicara gratifikasi. Ya, yang paling penting lagi saya minta tambahan ya. Gratifikasi itu ditambahkan, tolong pada kelompok. Bagaimana cara melaporkan adanya gratifikasi? Ya, kepada siapa dia harus melaporkan? Nah, itu ada di referensi ya, karena di lingkungan kita seperti tadi Hartiana Ayu bilang, kita juga bisa ngelihat loh korupsi itu sehari-hari, gratifikasi itu sehari-hari, terus kita diam aja, kan harus melaporkan. Ya, ada pedoman bagaimana melaporkan gratifikasi. Tolong dicari. Ada cara melaporkan dugaan korupsi, itu juga ada bukunya. Ya. Oke, jadi tolong ditambahkan bagi yang besok presentasi gratifikasi,
Satu, makalah dan PPT-nya sore ini kirimkan ke saya. Yang kedua, tambahkan dalam materi bagaimana cara melaporkan gratifikasi tersebut. Ya, supaya Anda paham. Siapa tahu nanti di lingkungan, di sebuah kementerian bekerja, di sebuah Fasyankes, kemudian melihat gratifikasi, tapi Anda diam saja, itu juga akan menjadi tidak baik. Ya kan kita harus melaporkan. Gimana cara melaporkannya? Dengan tetap kita aman. Ya, oke. Coba lihat mana ketua kelompoknya. Kelompok berapa besok yang bicara gratifikasi? Halo? Si Pen? Izin menjawab, Ibu, kelompok 2. Kelompok 2. Jadi 2 kelas A, 2 kelas B, kelompok 2 RKI. Nah, begini. Saya ini sendirian saat ini posisi di kantor. Ya, karena semuanya sedang ada keluar. Mungkin ada jam-jam yang tidak terlalu kredit, Anda boleh hubungi saya. Mau digabung sejauh ini teori tidak ada masalah. Ya, hanya memang kompensasi waktu itu kan cuma 50 menit, Bu Nelly alokasikan. Bisa nggak kita bicara begini nih kalau 50 menit? Kan susah ya. Oke, lebih baik gabung tapi kita kompensasi waktu menjadi 100 atau 150 menit gitu. Ya, jadi kita memiliki pemahaman yang lebih baik lah sedikit ya dari kalau hanya bicara 50 menit, apalagi metodenya presentasi. Komentar Bu Yeti aja udah habis ya kalau 30 menit ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Hartiana Ayu sebagai moderator, Ridal, Elsa, dan semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat ya bicara pada siang hari ini. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin untuk mengambil screenshot. Ya, oke, silahkan. Pada 2 Andrews bisa raise hand ya. Oke, berarti Bu Yeti juga harus raise hand ya. Kok ngilang aku. Bentar ya. Loh, mana sih? Saya masuk gak di situ ya? Kok nggak ada di reaction? Sebentar. Udah? Ini kelas A semua? Oke, silahkan. Baik, slide pertama. Slide kedua. Baik, kelas 2 Andrews sudah Ibu. Oke. 2B. Anda kalau ngambil ini tuh tolong jangan hanya jilbab atasnya aja ya yang kelihatan. Ini kayak Bu Yeti nih kelihatan sampai ke bahu gitu, itu yang baik sebetulnya kalau ngambil gambar ya. Ada yang di HP atau Adinda Adinda Dwi Pertiwi 2A? Oke. Yang lain oke. Khadijah, Kamila Inaya belum kelihatan kenapa? Oke, tolong jangan hanya jilbab dan mata, ya mukanya harus kelihatan. Nur Anzani, kamu kelihatan alisnya aja. Halo Nur Anzani, ada di sini? Ya, Ibu. Nah, tegak dikit. Nggak kelihatan. Hanya kelihatan alisnya. Kamu pakai apa? Bisa mundur dikit kalau mau. Oke, silakan. Ya, untuk kelas B, bentar. Oh, ini yang screenshot Nur Anjani. Pantesan dia nunduk-nunduk dari tadi. Oke. Bentar ya, Ibu. Dah, oke. RKI mana, lo? Iya, kepada teman-teman dari kelas RKI di raise hand ya untuk screenshot. Jangan lupa daftar hadirnya ya. Sebentar, Ibu.
Ini posisi Anda ada di rumah atau di mana ya? Semua mahasiswa tingkat 2 di rumah posisinya? Iya, Ibu. Izin menjawab. Iya. Oh gitu. Ini Faisa dan Angelina di satu tempat? Izin Ibu, kita satu kosan Ibu. Oh gitu. Oke. Iya, untuk screenshot dari kelas RKI sudah, Ibu. Sudah. Oke, baik. Jangan lupa daftar hadirnya ya. Oke, terima kasih atas pertemuannya. Sampai ketemu besok bicara gratifikasi. Baik, saya akhiri. Selamat siang, selamat istirahat. Ini sudah jam waktunya istirahat. Yuk, saya izin pamit meninggalkan ruangan ya. Iya Ibu. Ya, Terima kasih, Ibu. ya Terima kasih banyak sama-sama. Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama semuanya. Sehat selalu.